Guerrero que no teme y está dispuesto. Suéltenlos. Observa. Ketakutan mulai menghinggapi mereka satu persatu dari mereka. Dikala riuh sorakan mengiringi setiap penggalan kepala yang jatuh dari atas piramid berdarah itu. Setelah melewati arak-arakan kemudian mereka digiring menaiki puncak tertinggi piramida menuju podium Sang Algojo, untuk kemudian mereka dieksekusi satu persatu. Pahlawan dari suku Batu Langit pun berguguran satu persatu di tangan Sang Algojo. Keter-ketir bercampur marah bergejolak dalam jiwa si Jaguar, di mana dua nyawa saudaranya lenyap dengan cara yang tragis. Tu furia este sacrificio. Sampailah pada gilirannya spontan terlintas wajah sang istri yang sedang menantikannya pulang. Ketika detik-detik eksekusi terjadi gerhana matahari total. Di mana siang itu, seketika menjadi gelap ribuan massa di bawah piramida seperti ketakutan, bahkan seorang dukun kerajaan pun panik dan mengisyaratkan bahwa di sana telah terjadi keajaiban. Alhasil si Algojo tak jadi mengeksekusinya dengan alasan bahwa Dewa Matahari sudah cukup kenyang dengan darah yang telah dikorbankan. Suéltenlo. Ya. Singkat cerita mereka dibawa Kapten Bargola dan konco-konconya ke sebuah lapangan, di mana merupakan tempat prajurit suku Maya berlatih ketangkasan perang. Dengan dalih akan dibebaskan, si Jaguar dan yang lainnya dipaksa melintasi lapanagan tersebut menuju hutan di seberangnya. Si Jaguarlah satu-satunya yang mampu bertahan hidup, meskipun sebuah lembing telah memanggang dadanya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, dia mampu mematahkan mata lembing dan menghujamkannya di leher sang eksekutor yang merupakan anak si Bargola. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki oleh si Jaguar, dia pun berusaha lari ke tengah hutan untuk menyelamatkan diri. Akibat luka yang cukup parah si Jaguar mulai kehabisan tenaga, sehingga dia memilih bersembunyi di atas pohon besar, sekaligus mengelabui pengejaran Bargola dan kawan-kawannya. Sejauh itu siasatnya memang cukup berhasil, namun tanpa diduga ada seekor kareu bulan yang menatap marah kepadanya. Dengan sangat terdesak si Jaguar harus beradu cepat bersama hewan buas yang terkenal gesit ini. Allí. Kejadian itu cukup membuat mereka terkejut, bahkan salah satu dari mereka mulai menyadari tentang ramalan tentang sosok jurik jarian seperti yang diramalkan bocah tadi yang di episode pertama. Namun dengan tegas si Bargola menyangkal opini tersebut dan kembali mengajak para konco melanjutkan perburuannya. Mereka terus mencari si Jagur siang dan malam. Aquí. Ayúdenme, por favor. Sampai pada akhirnya salah satu dari teman si Bargola meninggal akibat terkena racun yang dibuat oleh si Jaguar. Sampai pada akhirnya mereka dihadang derasnya sungai dan curamnya air terjun yang memisahkan mereka dengan hutan Batu Langit. Si Jaguar pun lompat dari ketinggian air terjun tersebut, dan ketika sudah sampai bawah dia berkata, "I kebon aki aing, I walu pepelakan aki aing, benteng paria tarong kabeh pepelakan aki aing, kadi turun wanimah."
Rupanya si Bargola akan mati penasaran jika belum mengkuliti si jaguar hidup-hidup. Terpaksa para prajurit harus mengikuti pimpinannya sekalipun harus terjun dari atas jurang tersebut. Selama dia berada di kawasan hutan Batu Langit, apapun pasti akan dilaluinya karena dia adalah seorang jaguar paul di mana jiwanya telah benar-benar menyatu dengan hutan Batu Langit. Dari situ si jaguar mulai beringas dan siap melakukan perlawanan. Tak lama pasukan si Bargola tiba di sana, mereka langsung disambutnya dengan lemparan granat ala-ala jaguar paul. Alhasil mereka papuket dengan serangan odeng tersebut. Di sisi lain sang anak dan istri pun sedang menunggu kembalinya si jaguar. Jaguar pun terlihat sedang merakit senjata tradisional, yaitu sumpit yang terbuat dari dedaunan dan cucuk salak yang diberi racun bancat yang sangat mematikan. Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya terjadilah final battle antara si Bolid dan si Jaguar, di mana si Bolid tersungkur setelah mendapat hantaman dari si Jaguar yang menggunakan gagang pacul. Derasnya hujan menyadarkan si Jaguar akan istri dan anaknya, lantas dia pun lari ke arah lubang untuk menemui mereka. Si Jaguar tahu bahwa dia dalam pengejaran si Bargola, lantas dia membuat jebakan yang sangat mematikan. Kini tinggal 2 prajurit saja yang tersisa yaitu Mang Odong dan Mang Tamir. Di bawah derasnya hujan mereka kembali diajak lari si Jaguar menyusuri pedalaman hutan Batu Langit. Si Jaguar pun mengakhiri pelariannya di pinggir pantai. Namun anehnya Bos Odong dan Tamir Komeng malah menghampiri perahu yang baru saja datang dan langsung menghampirinya. Karena itu ternyata perahu Uman Putul yang dipinjamnya sewaktu ngajala Kak Pulur. Si Jaguar pun kembali melihat kondisi anak dan istrinya. Dan anak keduanya pun brojol dengan selamat tanpa bantuan siapapun kecuali ibunya sendiri. Abu